Tapi yang tapi dari definisi yang disampaikan yang cukup populer adalah definisi yang disampaikan oleh Harold J. Laswell. Nah, politik itu punya dua dimensi, ada dimensi formal dan dimensi informal. Dimensi formal itu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara atau yang berkaitan dengan kekuasaan negara, itu dimensi formal dari politik. Ada dimensi informal. Dimensi informal dari politik itu adalah berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi opini publik atau upaya untuk mempengaruhi tindakan publik, yaitu politik. Ya, jadi politik itu ada dua dimensi. Dimensi formal berkaitan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara, ya, berbicara tentang jabatan presiden, jabatan menteri, jabatan ketua DPR, jabatan ketua MA atau jabatan ketua lembaga tinggi negara lainnya. Ya, itu yang namanya formal. Ya, anggota DPR itu bicara politik dalam dimensi yang formal. Ada politik dalam makna dalam dimensi yang sifatnya informal. Informal itu tidak berkaitan dengan lembaga-lembaga resmi negara, tetapi ini masih ada hubungannya dengan upaya untuk mempengaruhi tindakan orang banyak. Nah, karena politik itu mempunyai dua dimensi, Islam juga sebagai agama yang mempunyai dua dimensi, ada dimensi individual, ada dimensi sosial. Maka Islam juga menjangkau politik. Berbicara tentang politik bukan dalam makna Islam berbicara tentang tawaran mengenai sistem politik seperti apa yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak di situ. Atau mengenai sistem pemerintahan yang bagaimana, yang seperti apa yang sesuai dengan ajaran Islam, itu tidak di situ. Jadi jangkauan Islam terhadap politik itu kaitannya adalah jangkauan terkait dengan nilai-nilai yang diterapkan. Ya, jadi jangkauannya adalah nilai-nilai yang akan diterapkan. Ya, nilai-nilainya sebagaimana disebutkan di dalam prinsip-prinsip politik Islam yang mencakup 4 hal. Ya, jadi prinsipnya kemarin saya sudah singgung kalau nggak salah. Yang pertama bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah. Kemudian yang kedua bahwa kekuasaan itu ada untuk menegakkan keadilan sebagaimana disebut dalam Quran surat 16 ayat 90. Yang ketiga, kekuasaan itu ada dalam rangka menjalankan amanah atau menegakkan amanah sebagaimana disebut dalam Quran surat 4 ayat 58. Dan yang keempat, kekuasaan itu ada, ya, kekuasaan itu ada untuk menegakkan amar ma'ruf nahyu mungkar. Amar ma'ruf nahyu mungkar itu maknanya adalah memerintahkan kebaikan, mengendorse perbuatan-perbuatan baik, dan meminimalisir atau menghilangkan sama sekali perbuatan yang dilarang dalam agama. Ini 4 prinsip politik di dalam Islam. Ya, jadi Islam tidak bicara tentang sistem pemerintahan apa yang paling baik. Islam tidak berbicara tentang bentuk negara seperti apa yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak. Tapi kaitan pembicaraan Islam tentang politik itu pembicaraannya adalah tentang nilai-nilai 4 yang tadi, ya kan? Kekuasaan itu milik Allah. Maka dari itu Allah punya kewenangan untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun sebagaimana disebut di dalam Quran surat 3 ayat 26. Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah mau, apakah dia seorang muslim atau non-muslim, ya, apakah dia beriman atau tidak beriman, itu diberikan kekuasaan oleh Allah. Contohnya ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah memberikan kekuasaan kepada orang kafir. Ya, Allah memberikan kekuasaan kepada orang kafir. Contohnya siapa? Namrud dan Fir'aun. Fir'aun itu tidak percaya Tuhan, bahkan menganggap dirinya Tuhan, demikian pula dengan Fir'aun. Fir'aun tidak percaya Tuhan, bahkan menganggap dirinya adalah Tuhan. Nah, itu Allah berikan kekuasaan kepada 2 orang itu sebagai contoh. Nah, Allah juga memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Contohnya siapa di dalam Al-Quran? Ada di dalam Quran surat 12, Nabi Yusuf alaihi salam, Allah berikan kekuasaan. Lalu kemudian di dalam Quran surat 34, surat Saba, Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini 2 contoh bahwa kekuasaan itu sebenarnya tidak berkaitan atau kekuasaan itu tidak ada urusan dengan agama sebenarnya. Karena kekuasaan itu adalah milik Allah. Dalam arti kekuasaan itu harus dikuasai orang beriman. Tidak juga. Ya kan? Tidak juga seperti itu. Nah, karena tadi politik itu bicara tentang bagaimana mempengaruhi cara pandang orang banyak, disitulah Islam turut campur. Jadi keberadaan Islam itu ada, keberadaan Islam itu bisa dilihat ketika
urusan kemanusiaan, urusan orang banyak itu ketika sudah berkaitan dengan urusan orang banyak. Ya, disitulah Islam itu masuk. Ya, tapi kalau nggak ada urusan orang banyak, ya udah Islam ya bisa ada, bisa tidak di situ. Ya kan, misalnya mengenai cara Anda tidur misalnya. Kita tidur, mau tidurnya duduk, mau tidurnya berdiri, mau tidurnya berbaring, ya di situ Islam tidak bicara tentang halal haram gitu. Ya, silakan Anda mau tidur gitu kan. Hanya pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya pribadi itu, ya sifatnya pribadi, sifat dari pembahasannya itu hanya sekedar anjuran. Ya kan, Anda dianjurkan tidur begini sebagaimana Rasulullah tidur, yaitu menekan lambung sebelah kanan gitu kan. Jadi posisinya tangan yang kanan di bawah. Kenapa? Supaya jantung itu bebas untuk berdetak. Beda halnya kalau kita tidur itu tengkurap ya, telungkup, atau kita tidur menghadap ke kiri. Ini kan akan menyiksa kerja jantung. Nah, itu ada alasan medisnya dan itu sifatnya tidak wajib gitu loh. Meskipun ada contoh dari Nabi, misalnya Anda tidak lakukan itu waktu tidur, ya nggak dosa juga gitu kan. Kenapa? Karena dimensinya bersifat individual. Ya, kemudian misalnya makan ya, bagi orang dikatakan bahwa dianjurkan makan itu dengan tangan kanan. Tapi bagi orang yang kidal, misalnya dia hanya mampu dengan tangan kiri, ini kan individual sifatnya. Ya, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa orang kidal itu adalah orang yang dikutuk karena dia melakukan sesuatu dengan tangan kiri. Nggak bisa begitu. Itu kan pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ada kondisi tertentu sehingga otak sebelah kirinya atau misalnya bagian tangan kirinya itu lebih kuat dibandingkan bagian tangan kanannya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya individu itu Islam tidak berbicara dalam ranah wajib atau tidak wajib. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya individu itu Islam itu hanya sekedar hanya berada di hanya mengingatkan di wilayah anjuran. Nah, ini dianjurkan. Dalam Islam seperti itu. Kalau Anda tidak menjalankan anjuran itu juga tidak berdosa. Nah, tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan orang banyak ya, seperti tadi, mempengaruhi opini orang banyak, ya kan? Kemudian mengarahkan tindakan orang banyak. Nah, disitulah Islam itu mempunyai concern atau mempunyai perhatian. Nah, jadi politik itu kalau kita lihat dari berdasarkan definisi tadi, itu tidak harus tampil dalam bentuk formal. Misalnya di kelas ini juga bisa ada orang berpolitik, yaitu mempengaruhi opini kelas, ya kan? Mempengaruhi tindakan kelas. Ini juga bisa dikatakan politik. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan orang banyak itu politik namanya. Maka dari itu ada politik tingkat RT, politik antar warga, politik ibu-ibu arisan, politik masjid, politik pengajian. Nah, itu artinya kalau tindakan-tindakan itu sudah mempengaruhi cara berpikir orang banyak, sudah mempengaruhi tindakan orang banyak, maka tindakan itu bisa dikatakan sebagai politik. Nah, lalu kemudian yang menjadi perhatian Islam terkait dengan politik itu adalah bagaimana kepemimpinan, ya kan? Nah, kenapa kepemimpinan ini menjadi pembahasan di dalam ajaran Islam? Karena kepemimpinan ini berkaitan dengan urusan orang banyak. Ya, seorang pemimpin itu dia akan tindakannya sangat mempengaruhi atau akan berdampak kepada orang banyak. Ya, pemimpin yang tidak tegas gitu kan, itu akan melahirkan efek atau melahirkan dampak yang tidak baik juga bagi masyarakat yang dipimpinnya. Misalnya begini, seorang presiden sering datang ke tempat pelacuran. Ini akan menjadi presiden buruk bagi rakyatnya gitu kan, sehingga rakyatnya akan menganggap bahwa praktek pelacuran itu sesuatu yang sah. Kenapa? Sesuatu yang baik. Kenapa? Karena presidennya datang ke tempat pelacuran. Atau misalnya presiden datang ke tempat perjudian gitu, misalnya ikut main judi. Nah, ini akan berdampak tidak baik bagi masyarakatnya. Masyarakat akan menganggap bahwa perjudian itu merupakan tempat yang boleh dikatakan harus didatangi karena presiden pun datang ke situ. Nah, ini sering kita lihat ya, misalnya dalam opini masyarakat yang selalu merujuk kepada tindakan pejabat. Ya, ada larangan prokes, misalnya ada larangan ya terkait dengan protokol kesehatan, larangan melakukan perkumpulan ya, tidak boleh ada hajatan ya, pesta perkawinan. Tapi mohon maaf gitu kan, ketika elit-elitnya datang ke pesta perkawinan selebriti gitu kan, masyarakat akan melihat ke situ.
loh kita masa bikin hajatan nggak boleh, tapi kok pejabat, elit-elit gitu kan, datang ke acara itu, bahkan merestui kan gitu. Jadi buat apa ada larangan ke bawah? Ya, misalnya ada larangan untuk mengumpulkan orang banyak gitu. Tapi Pak Lurah dan Pak Camat misalnya bagi-bagi buku, bagi-bagi hadiah sembako lebaran misalnya yang mengakibatkan orang itu berkumpul. Nah, ini kan tindakan satu orang pejabat atau tindakan seorang pemimpin itu akan menjadi dasar hukum bagi masyarakatnya. Karena itu Islam itu punya perhatian bahwa seorang pemimpin itu dia simbol hukum. Ya kan? Jadi hukum itu simbolnya hukum itu bukan cuma aturan undang-undang, ya kan? Bukan hanya undang-undang dasar itu sendiri, tapi simbol hukum itu bisa juga berupa tindakan figur seorang pejabat. Itu simbol hukum. Ya, kalau misalnya Kapolres misalnya, Kapolres datang seorang kepala kepolisian ya, datang ke tempat pelacuran gitu kan, kemudian bercengkrama di situ, berlama-lama di situ misalnya kan gitu. Nah, ini juga akan menimbulkan presiden yang tidak baik gitu kan bagi warganya, sehingga warga akan menganggap bahwa ini tindakan ini benar karena Pak Kapolres ada di situ. Nah, ini satu contoh saja gitu kan. Nah, karena itu di dalam Islam pemimpin itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, sebentar ya. Saya harus jawab WA dulu dari pimpinan. Nah, syarat-syarat kepemimpinan di dalam Islam itu ada 4, kalau merujuk kepada hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya, dikatakan yang pertama, kalau di dalam hadis itu bicara tentang kepemimpinan di dalam sholat. Nah, dikatakan yang pertama bahwa syarat dari pemimpin itu, ya ini konteksnya sholat, tapi nanti kita coba terjemahkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, jadi syarat yang pertama, kalau di dalam sholat itu seorang pemimpin, seorang imam, itu harus paham betul Al-Quran. Itu syarat yang pertama. Lalu yang kedua, syarat dari imam itu adalah dia memahami sunnah. Ya. Terus yang ketiga, syarat dari pemimpin itu adalah dia lebih dahulu hijrah, gitu kan. Nah, orang yang pertama kali hijrah, atau orang yang lebih dahulu hijrah. Dan yang keempat, ya syarat dari pemimpin itu adalah berusia tua. Nah, ini kalau ini berlaku pada syarat-syarat pemimpin sholat. Nah, bagaimana dalam kaitannya dengan pemimpin masyarakat ya, dari semua level ya, dari level yang paling bawah sampai ke level yang paling tinggi. Nah, yang pertama syarat pemimpin itu kalau Quran kita anggaplah sebagai konstitusi. Jadi seorang pemimpin itu dia harus paham konstitusi. Ya, seorang presiden harus tahu Undang-Undang Dasar 45. Ya kan, bagus kalau dia hafal gitu, apalagi hafal pasal paling banyak di Undang-Undang Dasar 45. Pasal apa itu? Pasal 28. 28A, B, C, D, E, ya kan? F, G, H, I, J, K, L, kalau nggak salah sampai M ya, pasalnya itu banyak sekali. Ya, jadi satu pasal tapi ada turunannya sampai 10. Ya. Nah, syukur kalau seorang presiden itu dia hafal itu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itu saya mengusulkan supaya nanti ketika debat presiden itu yang harus ditanyakan kepada calon presiden itu dia menguasai nggak Undang-Undang Dasar 45. Karena itu penting ya. Jadi kalau presiden nggak tahu Undang-Undang Dasar 45, nggak tahu konstitusi kan repot. Jadi kalau ditanya, Pak, pasal 1 tentang apa sih, Pak? Saya nggak pernah baca ya, coba nanti saya tanya staf saya. Itu repot itu. Nah, jadi syarat yang pertama seorang pemimpin itu dia harus paham konstitusi. Yang kedua, kalau disebutkan di dalam hadis itu dia memahami sunnah, maka dalam kaitannya dengan pemimpin masyarakat, pemimpin itu dia harus paham konvensi. Konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ya, kebiasaan-kebiasaan baik. Dia terkait dengan pemerintahan. Ya, misalnya di negara itu ada namanya konvensi kenegaraan. Konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan kenegaraan, seperti pidato tanggal 16 Agustus, ya kan, kemudian pidato pada tanggal 17
pada tanggal 17 tiap bulan gitu kan. Itu kebiasaan-kebiasaan kenegaraan yang harus dijaga oleh seorang presiden. Ini dalam kaitannya dengan negara. Ya begitu juga dengan di bawahnya gitu kan, dengan gubernur, dengan bupati wali kota, dengan camat dan lurah itu seperti itu. Jadi pemimpin itu harus bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan ya dalam praktek bernegara. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang pemimpin itu syaratnya dia harus orang yang punya inisiatif. Jadi jangan sampai pemimpin itu nggak punya inisiatif. Hijrah itu inisiatif. Ya kan? Hijrah itu inisiatif. Jadi orang hijrah itu dia ingin berubah dari kondisi tidak baik menjadi kondisi baik. Itu orang hijrah. Nah, maka seorang presiden itu dia harus punya inisiatif. Ya kan? Inisiatif misalnya untuk menekan pertambahan angka penderita COVID, maka saya inisiatif melakukan misalnya saya akan memotong gaji saya yang sebesar 250 juta per bulan itu, ya kan 50 juta saya sumbangkan ya kepada korban COVID misalnya. Itu inisiatif. Atau misalnya inisiatifnya dia melalui kebijakan tidak mengenakan biaya atau membebaskan biaya bagi penderita COVID dari kalangan masyarakat kelas bawah. Nah, biaya isolasi mandiri dan sebagainya. Nah, itu inisiatif ya. Jadi seorang pemimpin dia harus punya inisiatif. Yang keempat, bahwa syarat dari pemimpin itu, kalau di hadis disebutkan dia harus berusia tua. Dalam konteks kepemimpinan masyarakat, seorang pemimpin itu adalah orang yang matang cara berpikirnya. Ya, matang, dewasa. Karena tua itu belum tentu dewasa. Ada yang mengatakan tua itu pasti, dewasa adalah pilihan. Ya, tua itu pasti, ya kan? Kita semua pasti tua. Saya sudah tua, ya kan? Kalian belum tua. Nah, tapi tua itu pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Ada orang yang usianya belum tua, tapi dia sudah dewasa. Ya, dewasa itu matang dalam berpikir. Jadi bukan emosinya yang didahulukan. Nah, seorang pemimpin itu nggak boleh baper, ya kan? Seorang pemimpin itu tidak boleh baperan. Pemimpin baperan repot. Nanti kayak siapa namanya itu? Kim Jong Il dari Korea Utara. Itu baperan. Ya kan? Beda pendapat, tembak mati kan gitu. Beda pendapat, tembak mati. Itu baperan gitu loh. Dia dikritik rambutnya kok dari tahun ke tahun itu aja gitu, nggak berubah misalnya kan. Culun begitu, wah baper, tembak mati. Itu repot gitu loh. Kalau pemimpin anti kritik akhirnya jadi baperan gitu kan. Nah, ciri tidak baper itu dia tidak anti kritik. Silahkan Anda mengkritik, tetapi mari kita bedakan antara mengkritik dan menghujat. Nah, itu pemimpin tuh. Karena berbeda antara kritik dengan menghujat. Kalau kritik itu adalah memperbaiki kesalahan sambil menawarkan solusi. Itu namanya kritik. Anda mengkritik satu teori, itu Anda ungkapkan kelemahan dari teori itu, lalu kemudian Anda sampaikan apa yang seharusnya masuk ke dalam teori itu. Nah, itu namanya kritik. Jadi kritik itu pasti selalu ada solusinya. Ya kan? Kritik tanpa solusi itu artinya dia hanya sengaja mencari-cari kesalahan. Itu namanya kritik, itu yang namanya menghujat. Jadi kalau menghujat itu dia cuma menghujat aja gitu. Nah, seperti misalnya kasus serangan Israel ke Palestina. Apa kritik yang bisa kita berikan? Ya kan? Apa kritik yang bisa kita berikan? Kritik yang bisa kita berikan itu kita harus jelas melihat permasalahan itu secara jernih. Ya, jadi bukan semata-mata kita mengutuk Israel, kita mengecam Israel, bukan. Tapi juga kita misalnya memberikan solusi bagi warga Palestina. Ya, bagi yang tidak bisa memberikan solusi dalam pengertian yang komprehensif, ya solusinya sementara adalah memberikan bantuan. Itu solusi juga, bagian dari solusi. Tapi ada solusi yang lebih besar, karena Al-Quran itu sudah menyinggung, ya Al-Quran sudah menyinggung kekalahan bangsa Israel. Di mana kekalahan bangsa Israel? Coba dibaca Quran surat 17, ya di ayat yang keempat. Ya. Kalau kita baca di Quran itu, Quran surat 17 ayat yang keempat itu Allah sudah menyinggung kekalahan bangsa Israel. Hanya kan persoalannya kita nggak ngeh ya, kita nggak begitu sadar. Ya, ayat yang kelima, 17 ayat 5. Fa'idza ja'a wa'du ulahuma ba'asna 'alaihim ibadallana. Sampai di situ. Nah, itu tanda-tanda bahwa orang Israel akan dikalahkan. Fa'idza ja'a wa'du ulahuma, ya kan, maka ketika datang penghakiman yang pertama atas kerusakan yang mereka lakukan itu adalah
mereka maksudnya orang-orang Israel, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaihim, kami utus, kami kirim kepada mereka ibadallana. Ini yang harus digarisbawahi. Hamba-hamba kami. Ya, hamba-hamba Allah itu berbeda dengan makhluk Allah. Hamba-hamba Allah itu taat kepada Allah. Hamba-hamba Allah itu dia punya ciri sebagaimana disebut di dalam surat Al-Furqan, surat 25. Yaitu yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati. Ya, mereka dengan kerendahan hati, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, maka mereka membalas sapaan itu dengan ucapan-ucapan yang mendamaikan. Ya, jadi ciri dari hamba Allah yang pertama di situ adalah mereka punya akhlak. Itu ciri dari hamba Allah di situ. Yang kedua, mereka taat. Yang ketiga, mereka punya keberanian. Yang keempat, ya kan, kalau disebutkan ciri-ciri hamba Allah itu secara umum ada 5 cirinya. Amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, mereka saling menasehati dalam kebenaran, wa tawasau bis sobri, mereka saling menasehati dalam kesabaran, artinya punya emotional intelligence, ya, punya kecerdasan emosi. Dan yang kelima adalah wa tawasau bil marhamah, artinya mereka itu senantiasa menebar kasih sayang kepada siapapun. Nah, kalau syarat dari hamba-hamba Allah ini ada pada umat Islam, mereka bisa mengalahkan Israel. Jadi harus dipahami dulu syarat-syaratnya. Ya kan, bukan wah itu nggak benar gitu. Jadi ada fenomena sekarang gini, orang tuh benci Israel tapi perilakunya mirip Israel. Ada orang yang benci Israel tapi perilakunya mirip Israel. Nah, contohnya apa? Israel menyerang warga Palestina di halaman Masjid Al-Aqsa. Sementara seorang muslim menyerang saudaranya di halaman media sosial. Kan hampir sama dengan Israel. Sama-sama menyerang. Kan? Dia menyerang harga diri saudaranya di halaman media sosial. Apakah lewat TikTok, apakah lewat Facebook, apakah lewat WhatsApp gitu kan. Intinya dia menyerang sesama saudara muslim di halaman media sosial. Yang kedua, ya, Israel itu menyerang warga Palestina dengan alasan ini adalah tuntunan atau ajaran dari kitab suci mereka Taurat. Dasarnya itu. Saya serang Palestina, saya bom Gaza itu karena alasannya adalah kitab suci Taurat. Tapi sesama muslim menyerang sesama muslim, seorang muslim menyerang saudaranya di halaman media sosial, dasarnya apa? Self reminder, ya, sekedar mengingatkan diri padahal nyindir. Ya, ini self reminder aja loh, kan gitu. Jadi sebenarnya hampir mirip perilaku kita dengan bangsa Israel. Nah, kalau perilaku yang mirip ini masih terus ada, susah bagi umat Islam itu untuk bisa mengalahkan Israel. Maka Nabi mengatakan khalifuhum, berbedalah kita dari mereka. Ya kan? Nabi mengatakan khalifuhum wasabiquhum, berbedalah kita dari mereka dan dahulukanlah dan kalahkanlah mereka. Wasabiquhum kata Nabi. Kalahkan mereka. Jadi perbedaan itu ditunjukkan dengan cara kita mengalahkan mereka. Dari apa? Dari aspek kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini penting kita pahami. Jadi kepemimpinan itu, kalau kita lihat syaratnya ada 4 ya. Yang pertama, dia pemimpin itu adalah orang yang paham konstitusi, ya kan, aturan dasar dalam bernegara. Yang kedua, pemimpin itu dia harus menjaga konvensi atau kebiasaan-kebiasaan dalam bernegara. Yang ketiga, seorang pemimpin itu dia punya inisiatif. Dan yang keempat, seorang pemimpin itu orang yang dia harus matang, ya kan, punya kedewasaan dalam kepemimpinan. Dia tidak anti kritik. Ya, pemimpin itu nggak boleh anti kritik karena Nabi pernah dikritik, Umar bin Khattab pernah dikritik, Abu Bakar pernah dikritik, Ali pernah dikritik, Utsman bin Affan pernah dikritik. Dan seterusnya pemimpin-pemimpin dalam sejarah Islam juga pernah dikritik. Dan mereka menerima kritik tersebut. Nah, yang kita pahami kritik itu beda dengan menghujat, karena kritik itu bicara tentang lemahnya satu pandangan, tapi kemudian dia bicara tentang yang seharusnya muncul dari pandangan tersebut. Ya, itu namanya kritik. Jadi disebutkan harusnya muncul ini dong, jangan ini kan. Itu namanya kritik. Ya, beda dengan menghujat. Kalau menghujat hanya melihat kekurangan
dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Jadi kritik tanpa solusi itu adalah hujatan. Nah, saya kira ini ya bagian dari materi kuliah kita pada kesempatan siang hari ini. Ya memang agak sebentar, ya karena memang problem kuliah online ini begini kan. Insya Allah nanti untuk pekan depan kita bisa agak lama, ya karena nanti jam 2 saya harus merapat lagi ke gedung PAU. Terima kasih atas kehadirannya, Yulia. Coba ini nanti dibuat daftar hadirnya, ya rekamannya kalau bisa dikasih ke saya gitu kan. Rekamannya disampaikan di Google Drive. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ya, selamat melanjutkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aku ya kawan-kawan.